Capres Ganjar Pranowo, saudara, menanggapi cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan ingin bertemu dengan semua kontestan Pilpres 2024 di momen Lebaran. Di sela-sela open house Lebaran hari kedua di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, Ganjar bilang keinginan Gibran bersilaturahmi dengan seluruh capres dan cawapres 2024 sebagai hal yang baik. Namun Ganjar enggan menanggapi lebih jauh saat ditanya apakah sudah ada komunikasi Gibran dengan dirinya. Kameranya. Pak, kemarin Mas Gibran ingin di momen Lebaran ini bertemu dengan para capres konsentrasi politik ini. Bagus. Sudah ada komunikasi Pak Mas Gibran mengajak bertemu. Makan dulu aja, makan dulu. Ya. Di momen hari pertama Lebaran, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyampaikan harapannya bisa bertemu dengan para tokoh politik termasuk para pesaingnya di Pilpres 2024. Gibran tak spesifik menyebut siapa tokoh yang ingin ia temui. Namun, ada dua pasang kontestan lain selain Prabowo Gibran di Pilpres, yakni pasangan Anies Mohaimin dan pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya, harapannya bisa segera bertemu dengan para tokoh, para pimpinan partai, terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi. Ya, Mas, untuk hari ini ada rencana ketemu Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, nanti. Ya. Di sela-sela open house di kediamannya di Jakarta Selatan, Capres Anies Baswedan enggan merespon keinginan Gibran untuk bertemu para kontestan Pilpres 2024. Menurut Anies, momen Lebaran bukan waktu yang tepat membahas politik. Kita Lebaran dulu dah, udah politiknya nanti. Nah, ini politik terus tanyanya. Kita yang lain-lain dulu, ayo. Senada dengan Anies, Cawapres Muhaimin Iskandar juga menyatakan tidak akan membuka komunikasi politik termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto meski dalam suasana Idul Fitri. Kata Caimin, komunikasi politik menunggu proses sidang sengketa hasil Pilpres di MK tuntas. Pokoknya saya dan PKB konsentrasi untuk menunggu hasil keputusan MK. Sehingga sejak MK kita gelar, kita tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, tidak melakukan komunikasi politik dengan siapapun, sampai benar-benar perjuangan di MK tuntas. Di tengah proses gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dan suasana Ramadan, tak hanya sekali Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menyerukan persatuan nasional usai gelar Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi setelah kemarin Prabowo datang ke acara open house Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo tiba di istana pukul 8:45 dengan ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo. Pertemuan Prabowo dengan Presiden Jokowi berlangsung tertutup selama 1,5 jam. Belum ada keterangan resmi dari pihak istana maupun Partai Gerindra mengenai isi pertemuan hari ini. Sebelumnya di hari Lebaran pertama, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri open house yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo datang bersama putranya Didit setelah sholat Id. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespons 2 kali kunjungan Ketua TKN Prabowo Gibran Roslan Roslani ke kediaman Megawati di hari Lebaran sebagai inisiatif pribadi Roslan. Dasko bilang kunjungan 2 kali mantan Duta Besar Amerika Serikat ini ke rumah Megawati di Teguh Umar pada hari Lebaran kemarin bukan atas arahan siapapun. Dasko yakin Roslan sudah menyampaikan isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP kepada Prabowo Subianto. Saya rasa pertemuan Pak Roslan dengan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari Pak Roslan ya. Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas.
Ya. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, tercatat 2 kali dalam 1 hari menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di hari Lebaran pertama. Ada pesan dari Pak Prabowo nggak, Pak? Ditemani sang istri, Rosan memilih bungkam saat ditanya tentang alasan kedatangannya yang kedua kali, serta rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Tadi ketemu Ibu Mega gimana Pak Rosan? Tadi bertemu, Pak. Sebelumnya kan bukber sama Mbak Puan nih, Pak Rosan. Mungkin ada lanjutan dari itu, Pak Rosan? Pak Rosan, di mana tadi di dalam, Pak? Ada pesan dari Pak Prabowo nggak, Pak? Ke Ibu Mega. Pak, dada-dada dong, Pak. Menanggapi kedatangan Rosan ke kediaman Mega, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, dalam pertemuan, Megawati lebih banyak bercerita perjuangan hidupnya kepada Rosan. Rosan, Ibu lebih banyak cerita tentang pengalaman Ibu ketika masa-masa perjuangan di PDI, cerita pengalaman di Papua, cerita pengalaman di Maluku, sehingga cerita tentang hidup itu penuh dengan perjuangan. Apakah membawa pesan juga dari Pak Prabowo gitu untuk Ibu? Tidak ada, jadi ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat hadir di acara buka bersama di rumah Rosan yang diunggah Ketua MPR Bambang Susatyo di akun Instagramnya 1 April lalu. Puan mengaku silaturahmi akan terus dilakukan, termasuk kemungkinan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo. Ini acaranya bukan hanya sekedar makan-makan silaturahmi saja, jadi sebagai sahabat, sebagai teman, silaturahmi itu tidak akan pernah salah. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak? Insya Allah selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapapun, insya Allah. Tak hanya kunjungan Rosan ke rumah Mega, saling kunjung antar kubu saat Pilpres juga dilakukan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno. Rabu malam, Sandi datang ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sandi hanya menjawab kunjungannya sebagai silaturahmi Lebaran. Silaturahmi aja ya Mas, apa ngomongin politik dong Mas? Apa yang dibahas Mas? Ada ngomongin soal kabinet? Ya, kabinet. Senada dengan mantan kadernya di Gerindra, Prabowo pun hanya menjawab kedatangan Sandi sebagai bentuk silaturahmi di hari Lebaran. Ini gimana Pak ketemu Pak Sandi Pak? CLBK nggak Pak? Komisi Lebaran ya. Saling kunjung para tokoh kunci saat Pilpres di hari Lebaran tentu tak sekadar silaturahmi biasa. Apalagi santer bergaung, Megawati dan Prabowo akan bertemu meski soal waktu masih tanda tanya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan pertemuan kali kedua Prabowo dengan Presiden Jokowi dalam suasana Lebaran menimbulkan spekulasi politik. Untuk lebih jelasnya, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di depan Istana Merdeka. Putu, sudahkah ada informasi sebenarnya tentang apa isi pertemuan pagi tadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo? Ya, selamat petang Audrey dan juga saudara. Tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman terkait dengan pertemuan yang kalau bisa dibilang ini kedua kalinya begitu ya. Hari Lebaran pertama sudah dihabiskan Prabowo Subianto bersama Jokowi, begitupun juga di hari kedua Lebaran. Tapi kalau tadi yang saya dengarkan bagaimana pernyataan dari Habibur Rahman, memang apa yang dibicarakan antara Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini dan juga Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 ini berbicara soal bagaimana politik merangkul ini bisa kemudian dilakukan. Ini juga yang berkali-kali sebetulnya sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa rekonsiliasi yang dilakukan pada Pilpres 2019 di mana kemudian Jokowi ini dengan senang hati membuka pintu begitu ya menyambut Prabowo Subianto dalam kabinet, ini merupakan sesuatu yang baik menurut Prabowo dan patutnya ini juga dilakukan pada Pilpres 2024 di mana pihak yang memenangkan kontestasi ini juga tetap membangun komunikasi, kemudian juga
merangkul pihak-pihak yang dalam tanda kutip ya kalah dalam Pilpres. Tapi memang kalau kita lihat bagaimana jalannya prosesnya begitu dari yang terjadi beberapa hari ini, bagaimana kemudian MK juga masih berjalan, ini memang masih dalam proses untuk kemudian bisa bertemu dengan masing-masing pasangan calon seperti Gibran yang menyampaikan ingin bertemu dengan kontestan yang lain, disambut baik oleh Ganjar, tetapi juga soal waktu ini belum kemudian diketahui kapan tepatnya mereka berdua ataupun juga bersama dengan pasangan Anies dan Muhaimin ini akan bertemu, mungkin makan siang bersama begitu ya. Tapi ini masih kita nantikan. Tapi yang satu pasti yang disampaikan oleh Habibur Rahman adalah perbincangan yang tadi dilakukan antara Prabowo dan juga Presiden Jokowi adalah berkaitan dengan politik merangkul, bagaimana rekonsiliasi ini bisa terjadi pasca Pilpres 2024. Audrey. Ya, Putu, sebenarnya kan ini pertemuan intens ya 2 kali antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini berlangsung di tengah gencarnya sebenarnya isu soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Nah, apakah ini mungkin ada kaitannya dengan kedatangan Prabowo pagi ini ke istana? Ya terlalu dini rasa-rasanya kalau kita berbicara soal hal-hal tersebut begitu ya, karena belum ada konfirmasi secara langsung baik itu dari Presiden Joko Widodo, dari Istana ataupun juga dari Prabowo Subianto sendiri sebagai 2 pihak yang bertemu dan juga melakukan pembicaraan secara internal. Tapi kalau kita lihat bagaimana wacana-wacana tersebut muncul begitu dengan kalau kita lihat kemarin Sandiaga Uno sebagai salah satu dewan penasehat di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sowan begitu ya ke Kertanegara bertemu dengan Prabowo Subianto, ada juga ketua TKN yang kemudian 2 kali datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Ini memang rasa-rasanya ada upaya untuk kemudian melakukan upaya rekonsiliasi atas pihak-pihak yang kemudian tadinya bertarung begitu di kontestasi Pilpres 2024. Teranyar juga kemarin Puan Maharani sebelumnya sudah sempat bertemu dengan Bambang Susatyo, kemudian juga bertemu dengan Rosan Roslani di momen buka bersama di rumah ataupun juga kediaman Rosan. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian apakah pertanyaannya akan ada rekonsiliasi, memang bahasa yang saya kutip bagaimana pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, rekonsiliasi ini bukan kata yang tepat karena kalau melihat bagaimana Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto ini tidak memiliki sejarah yang buruk begitu sehingga proses komunikasi ini bisa saja terjadi, tetapi harus dibedakan konteksnya. Kata Basarah kemarin disampaikan setelah melaksanakan sholat Id, memang antara Megawati dan juga Prabowo ini ada 2 konteks yang harus dibedakan. Hubungan secara personal dan juga hubungan dalam dunia politik. Bagaimana kemudian komunikasi dan hubungan secara pribadi ini bisa terjadi kapan saja. Bahkan kalau mengutip pernyataan Basarah, hubungan batinnya ini sudah terhubung antara Megawati dan juga Prabowo. Tetapi kalau kita berbicara soal kenegaraan, ini yang masih harus dinanti dulu. Terutama pihak dari 03 sendiri masih berjuang di Mahkamah Konstitusi sehingga momennya baru bisa terlihat apakah rekonsiliasi antara Prabowo dan juga maksud kami kubu dari Prabowo yang berlawanan dengan Ganjar Pranowo ini akan bertemu begitu ini setelah PHPU selesai di Mahkamah Konstitusi. Dan pertanyaannya apakah Megawati juga akan rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo? Kita nantikan semua setelah proses MK ini selesai dan MK memutuskan siapa pemenang Pilpres dan apakah nanti akan ada perbedaan dalam hasil yang disampaikan oleh Majelis Hakim nanti pada tanggal 22 April 2024. Audrey. Dari depan Istana Merdeka, Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan. Terima kasih. Tetaplah di Kompas Petang, setelah ini Saudara Tifal Solesa akan hadir menemani Anda. Tifal. Iya, Audrey.